Halo, kami dari kelas Estel Bu Lydia dan Bu Uswah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Saya Triananda Ramanadi dan teman-teman saya. Saya Hanuna Alifa. Saya Gilbert Christian Bella. Kami ingin menyajikan hasil diskusi kami mengenai apa sih dampak dari COVID-19 ini terhadap industri penerbangan. Mungkin dimulai dari Nuna dulu. Silakan Nuna. Ya, terima kasih Yan. Pertama-tama saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang dari virus corona sendiri. Virus corona ini disebut coronavirus disease 19, disingkat COVID-19, dimulai pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina. Kemudian dari sejak Januari 2020 sampai bulan April saat ini sudah menyebar ke seluruh dunia. Virus COVID-19 ini menyerang pernapasan manusia dan menyebar karena kontak dekat. Salah satu penyebab penyebaran virus corona ke seluruh dunia adalah adanya konektivitas global. Kota Wuhan di Cina sendiri memiliki intensitas orang yang pulang dan pergi cukup banyak dari kota Wuhan atau ke kota Wuhan, yang menyebabkan virus ini mudah menyebar ke seluruh dunia. Pada tanggal 11 Maret, WHO mengumumkan COVID-19 sebagai wabah pandemi karena penyebarannya yang sudah global. Ini menyebabkan adanya pembatasan perjalanan di seluruh dunia. Pembatasan perjalanan ini tentu menyulitkan banyak pihak. Industri yang paling mengalami kesulitan di saat COVID-19 ini tentunya adalah industri penerbangan. Karena industri penerbangan dianggap sebagai penyebab utama penyebaran COVID-19. Next. Virus corona sendiri juga menyebabkan pandemi yang sama, yaitu SARS pada tahun 2002 sampai 2004 di Cina. Pandemi SARS juga menunjukkan bahwa terjadi dampak yang serius pada industri penerbangan di Cina dan Asia Pasifik karena penyakit menular tersebut. Next. Ya, ini saya akan menjelaskan nih karena kita udah melihat COVID-19 ini udah menyebar beberapa bulan di dunia. Kami pengen lihat gimana sih dampaknya ke industri penerbangan di seluruh dunia. Next. Nah, mungkin kita bisa lihat juga nih kayak dari krisis-krisis sebelumnya yang pernah terjadi, kira-kira dampaknya kayak gimana. Kayak misalnya kita lihat nih, dari pas 9/11 atau pandemi SARS, atau misalnya kayak pas resesi tahun 2008, itu kita bisa lihat nih kalau misalnya ada terjadi suatu krisis yang luar biasa, itu bisa bikin pendapatan perusahaan penerbangan dari penumpang itu bakal jatuh banget. Kayak misalnya pas 9/11 itu kayak orang-orang terutama di Amerika itu pada takut terbang, terus pas SARS juga kan takutnya wabahnya menyebar, atau pas World Recession gitu. Cuma yang membuat pandemi coronavirus ini bisa jadi memberikan dampak yang jauh lebih besar lagi itu adalah kita melihat pandemi corona ini benar-benar menyebar ke seluruh dunia. Hampir seluruh negara itu terkena dampaknya dan seluruh dunia juga mengalami dampak yang bisa dibilang cukup serius, sehingga menyebabkan ya penerbangan jadi nggak jalan, terutama penerbangan luar negeri ya, kayak penerbangan nggak jalan, orang-orang juga mungkin akan takut untuk terbang gitu, karena takut tertular virusnya. Jadi mungkin kita bisa bakal melihat sesuatu yang lebih luar biasa lagi daripada kasus-kasus sebelumnya. Next. Nah, mungkin kita juga bisa lihat kayak seharusnya kalau misalnya terjadi kayak gini nih, ada penurunan harga minyak yang luar biasa. Kayak misalnya kita lihat dari tahun lalu itu di $70 harga minyak mentah dunia itu, minyak mentah Brent terutama. Itu ada di sekitaran $70 itu di tahun lalu. Tapi kalau dilihat sekarang itu sebenarnya harganya udah di sekitar $20 sampai $30. Harusnya ini tuh ngasih angin segar ya buat perusahaan penerbangan, karena salah satu cost utamanya perusahaan penerbangan itu kan
bahan bakarnya. Tapi kalau harga bahan bakarnya turun sampai lebih dari setengahnya, itu harusnya perusahaan penerbangan itu bisa dapat ya keuntungan yang lebih gitu. Cuma kita ngeliatnya ada pandemi COVID-19. Itu karena misalnya tadi udah dilihat bisa jadi perusahaan penerbangan itu mengalami penurunan jumlah orang yang mau terbang juga, pesawat-pesawat juga di grounded. Akhirnya mungkin kita nggak bisa ngelihat dampak yang terlalu signifikan dari terjadinya penurunan harga minyak ini. Next. Padahal kalau kita lihat itu penerbangan itu dia ngambil 8% dari bahan bakar. Itu sekitar ya 7,5 juta barrel lah per hari. Nah, cuma kita bisa lihat ada kemungkinan konsumsi bahan bakar jet global itu turun sampai 70% dibandingin tahun sebelumnya di kuartal kedua tahun 2020 nih. Ini prediksinya kemungkinan kayak begitu. Jadi ya, meskipun harga minyak turun, mungkin dampaknya nggak akan signifikan juga untuk perusahaan penerbangan. Next. Nah, kayak kita lihat ini pie chart ini ngegambarin dari pengeluaran dari perusahaan penerbangan. Umumnya kayak begini bentuknya. Yang bisa dilihat dia yang paling gede itu dari bahan bakar atau dari fuel. Itu sekitar 51% biaya operasional perusahaan penerbangan itu variable cost. Yang kalau misalnya pesawat di grounded ya dia nggak akan keluar juga kan duitnya. Cuma yang kita jadi masalah adalah 49% dari cost ini itu mau nggak mau harus tetap jalan. Sedangkan perusahaan penerbangan itu sendiri, dia pesawatnya nggak bisa terbang, yang artinya juga revenue-nya nggak akan dapat banyak. Akhirnya perusahaan itu harus bisa bertahan dengan mengeluarkan duit 49% ini tanpa jadi bangkrut. Nah, perusahaan penerbangan itu harus gimana kalau misalnya terjadi kayak gini? Next. Nah, kita bisa lihat nih, dari kasus di Cina yang pertama kali terdampak itu, bisa kelihatan kalau misalnya di Cina itu terjadi peningkatan dari jumlah orang yang meng-cancel penerbangannya, yang juga berdampak pada operasi pesawatnya, perusahaan penerbangannya sendiri, itu jadi menurun juga makin lama. Nah, kalau misalnya kayak gini, ini kemungkinan di seluruh dunia bakal terjadi hal yang sama persis kayak gini. Ya, pertama, perusahaan penerbangan itu meng-cancel penerbangannya, terus orang-orang juga dia nggak mau naik pesawat. Next. Nah, kita udah lihat kalau misalnya perusahaan penerbangan itu dia harus survive kan untuk membayar 49% cost-nya atau fixed cost-nya itu. Nah, gimana sih perusahaan-perusahaan penerbangan itu dia ngatasin masalah ini? Hampir kebanyakan maskapai itu dia ngambil jalan dengan cara minta pegawainya buat unpaid leave, voluntarily unpaid leave. Jadi ngasih pegawainya buat ya cuti tapi nggak dibayar buat survive. Atau bisa juga dengan menghentikan beberapa penerbangannya, pesawatnya di grounded. Hampir ya. Biasanya lebih dari 50% penerbangan tuh nggak jalan, diberhentikan supaya ngurangin cost juga. Biar biaya dari pesawat itu bisa dikurangin supaya meskipun nggak ada revenue, perusahaan itu bisa lebih lama bertahan. Karena kalau misalnya corona ini lama terus jalan, perusahaan itu dia cuma bisa bertahan dengan cash reserve. Karena ya nggak ada yang mau naik pesawat juga, akhirnya penerbangan juga nggak jalan kan. Jadi mereka udah bisa dibilang hampir nggak dapat revenue gitu. Jadi buat survive ya harus bertahan dengan cash reserve yang mereka punya. Yang kalau saya pernah lihat itu rata-rata punya mungkin cuma bisa bertahan buat 1-2 kuartal doang. Jadi kalau misalnya ini krisisnya berkepanjangan, ada kemungkinan perusahaan-perusahaan penerbangan itu yang bakal pilot. Jadi ya berjuang aja buat perusahaan penerbangan. Kalau misalnya nggak dibantu sama pemerintah, nah pemerintah bisa ngapain sih? Next. Nah kalau kita lihat, itu pemerintah juga nggak mau diem aja dong. Masa dia pengen perusahaan-perusahaan di negaranya sendiri bangkrut? Kayak misalnya di Jerman deh. Di Jerman itu salah satu perusahaan penerbangan yang terbesarnya itu Lufthansa. Nah, Jerman ini dia lagi ya negosiasi lah Lufthansa sama Jerman ini untuk ngasih injeksi dana ke Lufthansa yang mungkin nilainya miliaran dolar. Sama kayak misalnya di UK itu ada Virgin Atlantic yang dia bosnya itu minta 7,5 miliar dolar buat ya survive, minta bailout 7,5 miliar dolar buat survive itu
Ya cukup sih untuk survive mungkin. Next. Kayak dari US ini presidennya Donald Trump itu udah menjanjikan buat ngasih stimulus ke perusahaan-perusahaan penerbangan sekitar 50 miliar dolar buat ya survive dari krisis ini. Cuma ya kalau saya ngelihat juga masih ada masalahnya. Kenapa? Karena ada kemungkinan kalau pemerintah itu dia bakal nge-bail out dulu itu perusahaan-perusahaan penerbangan yang gede. Karena perusahaan penerbangan yang gede itu dia punya konektivitas yang tinggi kan karena rutenya banyak. Nah, yang jadi masalah ada perusahaan-perusahaan penerbangan yang kecil. Nah, ini ada kemungkinan mereka ya akan bangkrut karena telat diselamatkan oleh pemerintahan. Jadi gitu, mungkin bakal ada masalah di depannya. Kita lihat aja nanti ya. Next. Nah, berikutnya adalah bagaimana COVID-19 mempengaruhi industri penerbangan di Indonesia. Seperti yang sudah dijelaskan Ian pada bagian sebelumnya, bahwa COVID-19 ini akan menyebabkan demand shock yang selanjutnya akan menyebabkan turunnya operasi dari maskapai-maskapai penerbangan dunia. Nah, hal yang sama terjadi pada Garuda Indonesia. Dapat kita lihat di sini bahwa pada sekitar akhir Februari terjadi penurunan drastis pada saham Garuda Indonesia yang mencerminkan bahwa investor sudah tidak memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap industri penerbangan operasionalnya Garuda Indonesia. Nah, sesuai yang Ian sampaikan tadi, pemerintah perlu dalam memberikan stimulus fiskal bagi maskapai-maskapai penerbangan yang menerima demand shock sehingga harus grounded. Namun apakah hal tersebut pantas untuk diberikan kepada maskapai penerbangan Indonesia, yaitu Garuda Indonesia? Bisa kita lihat di sini terdapat beberapa rasio keuangan. Yang pertama dari return on asset, return on equity, dan return on investment. Ketiga hal ini mencerminkan bagaimana efektivitas dari si perusahaan tersebut dalam menjalankan aset, ekuitas, dan investasinya. Bisa kita lihat di sini, baik TTM yaitu dalam 12 bulan terakhir dan rata-rata dalam 5 tahun, ternyata Garuda Indonesia tidak memiliki performa yang baik, bahkan mencapai minus dalam rata-rata 5 tahunnya, dibandingkan dengan Delta Airlines milik Amerika dan Air China milik China. Selain itu, terdapat juga likuiditas di sini, ada quick ratio dan current ratio. Walaupun memang seimbang dengan maskapai penerbangan lainnya, tapi kita perlu mengetahui juga bahwa Garuda Indonesia ini memiliki utang yang akan jatuh tempo pada pertengahan tahun 2020 ini. Sehingga mereka memang membutuhkan bantuan langsung dari pemerintah. Namun kembali lagi, apakah dengan bantuan pemerintah ini Garuda Indonesia dapat menyelamatkan perusahaan mereka? Belum tentu, karena performa mereka memang kurang baik selama 5 tahun terakhir. Sri Mulyani juga mengatakan bahwa pemerintah ingin memastikan apakah penurunan revenue yang dialami oleh maskapai-maskapai penerbangan ini terjadi karena dampak dari coronavirus dan bukan karena masalah di perusahaan yang tercermin tadi di performa Garuda Indonesia dalam 5 tahun kebelakang. Nah, dari pembahasan yang telah dibahas oleh Ian dan Gilbert tadi mengenai kondisi industri penerbangan di seluruh dunia dan di Indonesia, kita bisa melihat pelajaran yang dapat dipetik. Next. Kita bisa melihat betapa industri penerbangan sangat vulnerable karena tidak mendapatkan pemasukan apapun, karena tidak adanya orang-orang yang ingin bepergian. Dan perusahaan penerbangan juga hanya bisa bergantung pada cadangan cash reserve yang mereka miliki. Namun untuk perusahaan-perusahaan kecil, hal itu tidak akan mampu membantu mereka untuk tetap bertahan di tengah-tengah pandemi coronavirus. Salah satunya itu yaitu Flybe. Maaf kalau saya salah baca. Ini salah satu maskapai penerbangan yang terancam yang sudah kolaps. Tapi kalau Flybe ini sendiri, dia memang sudah tidak sehat sebelum adanya pandemi coronavirus. Flybe ini sendiri adalah salah satu airline
di Eropa berbasis di Inggris. Next. Maskapai-maskapai tadi perlu dibantu oleh pemerintah, atau bisa juga dengan cara tidak hanya berbentuk stimulus fiskal seperti yang diungkapkan oleh pengamat penerbangan Gatot Raharjo. Menurutnya tidak harus memberikan dalam bentuk dana segar, tapi pemerintah juga bisa memberikan hal-hal lain supaya perusahaan penerbangan tetap bisa melancarkan arus kas perusahaannya. Sementara itu, menurut Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Bapak Novirianto, dia mengatakan pemerintah sendiri tengah mengkaji untuk memberikan stimulus berupa biaya parkir pesawat yang digratiskan dengan sumber dana yang berasal dari stimulus pariwisata. Stimulus pariwisata ini awalnya ingin diberikan untuk menstimulus orang-orang agar ingin bepergian, namun karena corona sendiri, akhirnya stimulus ini tidak jadi diberikan dan rencananya akan dialihkan untuk biaya parkir pesawat. Next. Dari berbagai paparan yang telah disampaikan tadi, poin-poin penting mengenai bagaimana industri penerbangan menghadapi pandemi COVID-19, yaitu penyebab utama penyebaran COVID-19 adalah konektivitas global yang tentu disumbangkan oleh industri penerbangan. Industri penerbangan mengalami penurunan yang lebih parah, mengalami shock yang lebih parah dibandingkan saat peristiwa 9/11 atau saat pandemi SARS tahun 2002 sampai 2004. Menurut IATA sendiri, sekitar 252 miliar dolar penurunan pendapatan di industri penerbangan seluruh dunia. Selain itu, industri penerbangan juga memiliki selisih keuntungan yang kecil dan biaya operasional yang besar. Oleh karena itu, penurunan harga minyak yang telah dijelaskan tadi tidak terlalu mengurangi beban maskapai penerbangan. Maskapai penerbangan butuh bantuan dana dari pemerintah ataupun dari pihak-pihak lain. Untuk mendapatkan pendapatan sendiri di tengah-tengah pandemi COVID-19, industri penerbangan berusaha mencari jalan lain selain dari penumpang, yaitu dengan menyediakan layanan penerbangan tidak berjadwal atau layanan kargo untuk mengisi kabin-kabin mereka yang kosong. Stimulus-stimulus yang diberikan dari pemerintah kepada industri penerbangan itu perlu, namun yang paling dibutuhkan oleh industri penerbangan sendiri adalah kembalinya penumpang-penumpang mereka, sehingga yang paling penting adalah menanggulangi pandemi COVID-19 agar orang-orang mau bepergian kembali dan pesawat juga dapat terisi kembali. Next. Berikut referensi kami. Mungkin dari teman-teman lain ada yang ingin menambahkan poin penting atau kesimpulan. Ya mungkin segitu aja kali ya, kalau kita bisa lihat. Mungkin kita cuma tinggal berharap aja ini krisis tidak berkepanjangan, dunia bisa segera mengatasi krisis ini, kita juga bisa selamat dari semuanya, dan berharap ya nggak ada yang terkena dampak yang terlalu besar lah dari krisis ini. Dan semoga pemerintah memberikan penanganan yang terbaik supaya, terutama ya karena ini kita bahas maskapai penerbangan, ya kita berharap supaya nggak ada maskapai penerbangan kita yang pilot, supaya nggak ada orang-orang yang tidak bekerja lagi. Mungkin gitu sih, ya nggak, udah selesai kita. Saya mungkin mau menambahkan sedikit. Benar seperti kata Ian tadi, untuk transportasi udara ini mengapa sangat penting, karena kita sendiri sebagai negara kepulauan membutuhkan pesawat untuk menghubungkan antar pulau. Jadi dari kami sendiri pun mengharapkan pemerintah mau membantu industri penerbangan dan menyelamatkan perusahaan-perusahaan penerbangan di Indonesia. Mungkin segitu saja kalau dari saya. Ya. Memang bagi industri penerbangan sendiri, mobilitas adalah kunci dari bisnis mereka.
Jadi saat mobilitas orang-orang terhenti, maka operasi mereka juga akan berhenti. Nah, kurang lebih itu kali ya buat pemaparan hasil diskusi kami ya. Mungkin kalau misalnya ada yang menonton dan ingin memberikan komentar, silakan berkomentar. Ya, mungkin gitu aja. Makasih teman-teman. Terima Terima kasih. kasih. Mohon maaf kurang lebihnya.